Aksi perundungan dan pelecehan kembali terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini, seorang siswi kelas 6 sekolah dasar atau SD di Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan dan ruda paksa. Saat itu ada 3 siswa kelas 6 SD dan 1 orang kelas 5 SD memasukkan J ke dalam kelas. Kemudian kepala J diduga dibenturkan di lemari, kemudian ke tembok, lalu dijatuhkan ke lantai. Setelah itu, 2 terduga pelaku ada yang memegangi tubuh korban agar tidak melarikan diri. Kemudian 2 siswa lainnya diduga melecehkan korban. Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar kasus pelecehan seksual dan juga perundungan di sekolah dasar. Dikabarkan dalam berita tersebut bahwa seorang siswi perempuan kelas 6 SD di Kecamatan Lasem, Rembang diduga menjadi korban perundungan dan juga pelecehan seksual. Diduga para pelaku tersebut merupakan 4 teman sekolahnya. Aksi perundungan ini terjadi pada tanggal 13 Desember 2024 di lingkungan sekolah. Namun korban baru bercerita dan melaporkan pada tanggal 14 Desember 2024. Menurut informasi, para pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban dengan paksa dan cara-cara yang sadis, bahkan menggunakan alat berupa kayu. Dari berita tersebut dapat kita hubungkan dengan teori psikologi. Yang pertama yaitu teori perkembangan moral. Teori ini menjelaskan perkembangan moral individu dalam 3 tingkatan utama. Ada prakonvensional, konvensional, dan juga pasca konvensional. Untuk kasus tersebut masuk ke dalam tahap pelaku yang merupakan anak-anak mungkin berada pada tahap prakonvensional, di mana tindakan mereka didasarkan pada konsekuensi langsung, seperti rasa senang atau takut hukuman tanpa mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman moral mendalam yang mungkin disebabkan oleh lingkungan, pendidikan, atau kurangnya pengawasan dari orang tua. Lalu yang kedua ada teori perilaku agresif Bandura. Teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura menekankan bahwa anak-anak belajar perilaku agresif melalui pengamatan dan imitasi. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, baik dari lingkungan keluarga, teman, maupun media. Mungkin dari berita tersebut, pelaku mungkin telah menyaksikan atau mengalami perilaku agresif di lingkungan mereka seperti kekerasan verbal atau fisik yang kemudian mereka tiru. Perundungan dan kekerasan seksual ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk imitasi perilaku yang mereka anggap normal atau dapat diterima. Lalu yang ketiga ada teori trauma dan resiliensi. Korban kemungkinan akan mengalami trauma psikologis akibat peristiwa ini yang dapat berdampak pada perkembangan emosional, sosial, dan akademiknya. Solusi yang dapat kita berikan kepada korban yaitu dengan terapi psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma dan membangun rasa percaya diri, memberikan lingkungan yang aman, dan mendukung untuk memulihkan rasa aman. Sedangkan solusi bagi pelaku, kita dapat memberikan edukasi moral dan terapi perilaku untuk memperbaiki pemahaman tentang dampak perbuatan mereka. Keterlibatan keluarga untuk mencegah pengulangan perilaku agresif ini juga sangat penting bagi pelaku, karena mungkin pelaku dapat berubah setelah ada pemahaman, edukasi, dan juga support dari lingkungan sekitar, terutama keluarga.
Lalu yang ketiga, solusi bagi lingkungan. Program sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang perundungan dan pentingnya menghormati sesama itu juga sangat penting dan harus diterapkan di setiap sekolah. Memberikan edukasi terhadap siswa dan siswi oleh guru atau oleh orang tua yang harus dilakukan, dan juga melakukan pelatihan bagi guru dan orang tua dalam mendeteksi serta menangani perilaku yang bermasalah. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.